Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menambah 3 lokasi karantina terpusat di wilayah Jakarta, yaitu di Rusun Penggilingan, Jakarta Timur, Rusun dan Mogot, Jakarta Barat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP, Jakarta Selatan. Ketiga tempat ini dikhususkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sementara untuk gedung di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dapat menampung sekitar 192 orang lebih dengan 48 kamar dengan kapasitas 4 tempat tidur setiap kamar. Rencana FMP akan digunakan sebagai satu tempat karantina bagi tamu-tamu yang masuk ke Indonesia, terutama yang penerbangan dari luar negeri ya. Jadi kan satu tempat karantina di Jakarta. Ya, 16 kamar kali 3 kurang lebih. 4. Nah, satu kamar isi 4 bed. Kita persiapkan 4 bed. Kurang lebih untuk memuat kurang lebih 192 orang. Lebih lengkap saudara soal tambahan 3 lokasi karantina terpusat COVID-19 di Jakarta, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Jakarta Selatan. Selamat malam Okta, berapa kapasitas yang disediakan di LPMP dan 2 lokasi lain untuk menampung pelaku perjalanan dari luar negeri ke Indonesia? Ya, selamat malam Gali dan juga saudara. Kalau di tempat saya melaporkan saat ini di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP di Jakarta Selatan, ini tadi juga sudah disebutkan bahwa memang bisa menampung sekitar 192 peserta karantina atau 192 orang, di mana kalau di belakang saya ini merupakan asrama Bougainville yang nantinya akan dipakai untuk tempat karantina. Nah, di asrama Bougainville ini memang terdapat 3 lantai, di mana juga ada 48 kamar. Setiap kamarnya terdapat 4 tempat tidur. LPMP ini menjadi salah satu lokasi yang nantinya ditambah begitu tempat karantina, selain kalau sebelumnya memang masyarakat bisa karantina di seperti Wisma Atlet Kemayoran, Wisma Atlet Pademangan, rumah susun di Pasar Rumput maupun juga di Nagrak. Kemudian ini juga akan ditambah, jadi selain di LPMP tadi juga sudah disebutkan bahwa ada di rumah susun di Daan Mogot Jakarta Barat dan juga rumah susun Penggilingan Pulau Gebang Jakarta Timur. Nah, kalau berbicara secara prokes atau teknisnya, memang kalau di LPMP ini jika nantinya ini jadi tempat karantina, akan dibuat jalur khusus bagi peserta karantina dan juga nantinya ini akan jalurnya dibedakan begitu untuk dari area kantor begitu di LPMP ini. Kemudian untuk pintu masuknya peserta karantina ini akan masuk dari pintu belakang atau yang berada di Jalan TB Simatupang. Sementara memang kalau gedung LPMP ini pintu depannya adalah di area Jalan Nangka. Nah, memang kalau kemarin sudah ditinjau begitu oleh BNPB tadi menurut keterangan dari Ketua Satgas di LPMP ini, kemudian juga nanti bagaimana secara penyediaan tempat PCR ataupun juga bagaimana nanti secara teknis dan lain-lain, inilah nanti masih akan menunggu bagaimana arahan dan juga bagaimana perintah begitu dari BNPB. Tentu saja ini dilakukan penambahan tempat karantina ini mengingat data dari perjalanan luar negeri. Kalau di Oktober 2021 kita tahu secara data ada sekitar 1.000 sampai 2.000 perjalanan luar negeri, tetapi di Desember 2021 melonjak menjadi sekitar 4.000 perjalanan. Gali? Kalau Anda katakan tadi ada sekitar 4.000 perjalanan, lalu siapa saja yang diperbolehkan untuk karantina di LPMP dan juga 2 lokasi tambahan yang disediakan oleh BNPB ini, Okta? Iya, Gali, kalau berbicara mengenai siapa saja, sebetulnya di LPMP ini memang sama begitu teknisnya seperti yang dilakukan di rumah susun seperti di Wisma Atlet Kemayoran maupun juga Wisma Atlet Pademangan dan lain-lain. Jadi yang diperbolehkan adalah mereka yang masuk di kategori khusus begitu ya. Ini yang pertama adalah pekerja migran, kemudian yang kedua adalah pelajar yang sudah selesai studi di luar negeri, dan yang ketiga adalah mereka atau yang punya kepentingan dinas dari luar negeri untuk kepentingan kenegaraan. Nah, aturan karantinanya sebetulnya kalau mereka tidak berasal dari 11 negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, ini adalah 10 kali 24 jam. Sementara kalau mereka berasal dari 11 negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, ini adalah 14 kali 24 jam. Nah, nantinya sebelum berakhirnya masa karantina nanti akan juga dilakukan tes PCR. Kalau masa karantinanya adalah 10 kali 24 jam, maka di hari ke-9, kalau 14 hari, maka di hari ke-13. Nah, kemudian apabila nantinya mereka sudah dinyatakan bebas dari COVID-19 setelah mereka karantina, maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, namun harus karantina mandiri selama
14 kali 24 jam. Nah, kalau berbicara mengenai kapasitas hotelnya ini, maka untuk karantina ini cukup banyak, Gali dan juga saudara. Kalau mengutip dari pernyataan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, maka sampai dengan 20 Desember 2021 ini ketersediaan kamar karantinanya ini masih 29,66% atau sekitar 4.920 kamar dari total 16.588 kamar. Ini untuk hotel bintang 2 dan bintang 2 sampai bintang 5. Nah, hotel-hotel inilah yang bisa digunakan untuk WNI di luar dari yang secara khusus tadi atau WNI yang memang ke luar negeri dengan tujuan seperti wisata. Gali? Terakhir, Okta, bagaimana dengan mekanismenya apabila ini pelaku perjalanan ini datang ke Indonesia agar menghindari penumpukan? Singkat saja. Baik, Okta, sepertinya masih ada gangguan teknis. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari LPMP Jakarta Selatan.